bebas. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana multi degree of freedom ini ya, multi degree of freedom ini bergetar secara terpaksa. Ya, ada gaya di sebelah kanan yang tidak sama dengan nol. Sebetulnya kita sudah melihat juga sebenarnya bahwa sudah kita bahas panjang lebar kalau tentang single degree of freedom kalau getaran terpaksa, dan kita hadapi ini captionnya saya matikan dulu ya, oke. Ya, dan kita hadapi kalau SDOF yang getaran terpaksa, kita berhadapan dengan integral Duhamel. Ya, dan kita akan lihat nanti bahwa integral Duhamel pada single degree of freedom itu juga akan kita gunakan untuk multi degree of freedom. Ya, jadi semua yang pada single degree of freedom pada sistem berderajat kebebasan tunggal akan sepenuhnya bisa kita pakai untuk menyelesaikan multi degree of freedom. Oke. Dan integral Duhamel itu bentuknya adalah seperti ini ya. Terakhir itu kita pelajari bahwa multi degree of freedom, integral Duhamel untuk single degree of freedom bentuknya adalah seperti yang di tulisan abu-abu ini ya. Jadi ini adalah respons dari single degree of freedom yang dikenai gaya sembarang. Dia akan bergetar dua macam. Yang satu adalah getaran bebas, komponen getaran bebas, yaitu U0 cos omega T plus V0 dibagi omega sinus omega T, itu adalah komponen getaran bebas. Sedangkan komponen getaran terpaksanya adalah 1/m omega integral 0 sampai T F tau sinus T minus tau d tau. Ya. Nah, yang komponen terakhir ini adalah komponen integral Duhamel. Ya. Nah, jadi kalau kita mempunyai sistem yang U0-nya pada saat kita mulai pengamatan, dia simpangannya sama dengan 0 dan kecepatannya sama dengan 0, maka simpangan setiap saat pada saat T itu hanya tergantung dari integral Duhamelnya saja. Ya. Jadi UT itu adalah ID sama dengan 1/m omega integral 0 sampai T dari F tau sinus omega T minus tau d tau. Nah, jadi ini adalah sepenuhnya integral Duhamel ya. Itu kalau U0 sama dengan V0 sama dengan 0 ya. Jadi pada saat kita mulai pengamatan tidak ada simpangan, tidak ada kecepatan, semuanya sama dengan 0. Dan sistem yang seperti ini disebut sebagai sistem at rest atau apa ya namanya? Sistemnya sedang istirahat ya, tidak melakukan apa-apa pada saat T sama dengan 0. Ya. Kemudian kita berikan gaya tertentu sehingga dia bergetar dan getaran, dan gaya tersebut tetap ada sambil benda tersebut bergetar, sambil struktur yang kita sebut itu bergetar. Oke, nah yang 9.3 inilah yang kita sebut dengan integral Duhamel. Nah, untuk single degree of freedom ini, integral Duhamel ini sudah kita bahas ya. Sudah kita bahas tuntas, yaitu ada beberapa fungsi-fungsi sederhana yang integral Duhamelnya dapat kita hitung secara analitik. Ya, jadi misalnya fungsi langkah, ini sekedar mengulangi ya, fungsi langkah atau step force. Ya, itu kerjanya dari tadinya tidak ada apa-apa, kemudian pada saat T sama dengan 0 kerja gaya sebesar F0. Ya, sehingga kita akan menghasilkan UT adalah F0 per K dikalikan dengan 1 minus cos omega T. Ya, dan kalau UT ini kita bandingkan dengan UT adalah simpangan dinamis tergantung dari T. Kalau kita bandingkan dengan simpangan statisnya, simpangan yang tidak ada fungsi waktunya, ya,
Jadi kalau gayanya itu bekerja terus-menerus, tidak merupakan fungsi dari waktu, maka kita menghadapi U itu adalah F0 dibagi dengan T. Sehingga komponen dinamisnya saja dari UT ini, komponen dinamisnya saja, ini adalah 1 minus cos omega T. Ya, karena yang F0 per K ini adalah sebenarnya komponen statis. Ya, jadi UT ini bisa kita bagi dengan komponen statisnya. UT kita bagi dengan UST, komponen statisnya adalah UST. Sehingga hasilnya adalah 1 minus cos omega T. 1 minus cos omega T itu kita sebut dengan dynamic load factor, ya, faktor beban dinamis. Dynamic load factor. Ya, jadi sesuatu yang beban statis kalau dikalikan dengan DLF ini, dynamic load factor, dia menjadi dinamis. Ya. Oke. Jadi itu adalah DLF untuk beban yang fungsinya seperti fungsi langkah ini. Kita sudah bahas itu. Dan kalau itu diplot, jadilah seperti ini. Ya. Jadilah seperti ini. Jadi simpangannya itu bergerak antara 0 dan 2. Nah, harga DLF itu bergerak dari 0 sampai 2. Jadi bisa simpangannya bisa tidak ada, tapi simpangannya bisa 2 kali lipat dari simpangan kalau dia statis. Ya, simpangannya 2 kali lipat. Itu bisa begitu. Ya, oke. Nah, kita juga sudah mempelajari tentang bagaimana suatu single degree of freedom itu merespons kalau bebannya tidak lagi beban langkah seperti tadi, tapi bebannya adalah beban segi 4. Ya. Kalau beban segi 4, maka FT-nya adalah seperti ini, kita bisa merumuskan seperti ini. Kalau segitiga, bentuknya menjadi seperti ini. Ya, ini adalah fungsinya. Nah, jadi beban segi 4 akan menghasilkan dynamic load factor yang bentuknya seperti ini, ya. Ada 2 fungsi di sini. Kalau lebih kecil dari TD, kalau lebih kecil dari pada saat bebannya bekerja, oke, maka simpangannya atau dynamic load factornya itu adalah 1 minus cos 2pi T per T. Kalau bebannya sudah tidak ada, dia menjadi cos 2pi T minus T D per T minus cos 2pi T per T. Ya, itu kalau segi 4. Kalau segi 3, dia menjadi lebih rumit sedikit, ya, menjadi bentuk seperti ini. Oke. Ya, nah kalau kita coba plot gambar-gambar ini, maka kita menghadapi atau memperoleh dan load factor gambarnya adalah seperti ini. Yang di sini adalah kalau bebannya segi 4, sedangkan yang di bawah ini adalah kalau gambarnya segitiga. Kalau bebannya beban segitiga tapi yang menurun ini. Ya. Nah, di sini ada faktor yang sumbu mendatarnya adalah TD per T. T adalah periode alami bangunan atau struktur. TD adalah berapa lama gaya ini bekerja. Ya, setelah TD dia tidak bekerja lagi. Jadi setelah TD itu getarannya sepenuhnya getaran bebas. Ya. Oke. Nah, kemudian kita mulai masuk ke metode superposisi ragam. Jadi yang tadi sebenarnya hanya review, ya. Kita melihat ulang tentang integral Duhamel yang nanti akan kita gunakan lagi di metode superposisi ragam. Ya. Nah, oke. Jadi kita punya sekarang adalah multi degree of freedom. Multi degree of freedom persamaan geraknya adalah seperti yang tadi sudah disebutkan, ya. Seperti yang sudah kita lihat, yaitu persamaan 91. Kita naik lagi ke atas.
ini ya, M U double dot plus KU sama dengan F. Oke. Nah, jadi kita berhadapan dengan yang seperti itu. Nah, sekarang kalau kita ambil kasus MDOF yang paling sederhana, yaitu 2 derajat kebebasan, maka persamaan yang tadi itu yang bentuknya matriks bisa kita urai menjadi persamaan biasa. Ya. Jadi MU1 double dot plus K1 plus K2 U1 minus K2 U2 equals to F1T. Itu persamaan untuk massa yang pertama. Sedangkan massa yang kedua adalah M2U2 double dot minus KU-U1 plus K2U2 equals F2T. F2 as a function of T. Ya. Jadi ada 2 persamaan di sini. Nah, kalau kita sesuai dengan banyaknya derajat kebebasan ya, kita meninjau 2 derajat kebebasan sebagai kausus yang paling sederhana dari MDOF, dan kita temukan 2 persamaan ini. Ya, oke. Nah, sekarang kalau kita amati dari 2 persamaan ini, kita lihat bahwa masing-masing persamaan itu punya 2 yang tidak diketahui. Misalnya persamaan pertama, di situ ada U1 kita tidak tahu, dan ada U2 yang kita juga tidak tahu. Demikian juga dengan persamaan kedua, di situ ada U2 yang kita tidak ketahui, dan ada U1 yang tidak diketahui. Nah, model persamaan begini ini disebut dengan persamaan simultan, ya, atau coupled, atau bahasa Indonesianya yang baku sekarang namanya berkelindan. Satu, apa itu namanya, berkelindan itu menjalin gitu, satu sama lain itu seperti rambut yang dikepang, satu dan lain itu dia masuk ke yang lainnya. Ya. Jadi dia istilahnya berkelindan. Ya. Nah, untuk bisa menyelesaikannya, persamaan ini harus dibuat uncoupled, tidak simultan lagi, tidak lagi berkelindan, harus dibuat lepas dia. Jadi kalau kayak tadi itu rambut yang dikepang, ini kepangannya harus dilepas supaya bisa diselesaikan, ya, supaya dia tidak lagi berkelindan. Selama dia berkelindan, selama dia seperti rambut yang dikepang, kita tidak akan menemukan jawaban. Oke. Nah, yang menjadi masalah adalah bagaimana melepas kelindannya, bagaimana melepas kepangan. Oke. Melepasnya itu adalah pertama kita asumsikan bahwa jawaban dari persamaan diferensial yang simultan, yang coupled, yang berkelindan itu bentuknya adalah seperti ini. Ya. U1 U1T equals to A11 Z1T plus A12 Z2T. Demikian juga dengan U2. U2 A21 Z1 plus A22 Z2. Nah, jadi kita sudah mentransformasi sekarang. Ya, jadi ini ditransformasi. Ya, dari tadinya koordinatnya itu koordinat U1T dan U2T. Kita pindahkan dia ke Z, Z1T, Z2T. Dengan dikalikan suatu konstanta tertentu, yaitu A11, A12, A21, A22. Ya, kalikan dengan konstanta ini, jadi U itu pindah sekarang koordinatnya menjadi koordinat Z. Dan banyak temanmu yang pada masuk. Ada 21 orang, oke. Ya, jadi sekarang berpindah U menjadi Z. Nah, kalau
getarannya adalah getaran bebas, ya, Z itu bisa berupa fungsi harmonis, gabungan antara sinus dan kosinus. Ya, ini juga yang kita gunakan di single degree of freedom, ya. Nah, sekarang getaran terpaksa ini Z bisa apapun, ya, fungsi yang umum atau general. Yang penting Z itu nanti, dengan kalau kita pakai Z, persamaannya bisa copot, ya, tidak lagi terjalin, tidak lagi berkepang, tidak lagi berkelindang, tapi dia menjadi lepas satu sama lain, dia terjadi uncoupled. Ya. Oke, kalau memang transformasi ini bisa dilakukan, U menjadi Z, maka ini kalau kita masukkan ke persamaan semula, ya, persamaan gerak semula, yang kita peroleh adalah ini, M1A11Z1 double dot, dan seterusnya ini. Ini sama dengan S1T. Dan demikian juga yang kedua, kita hadapi menjadi persamaannya menjadi seperti ini. Oke. Nah, sekarang kalau ini kita gunakan sifat ortogonalitas ragam, ya, di mana menyatakan bahwa sebenarnya ortogonalitas ragam itu kan menyatakan ini, M1A11 kali dengan A12 plus M2A21A22 itu sama dengan 0. Ya, jadi persamaan yang ini, yang pertama, persamaan yang pertama yang atas ini, atas yang warnanya abu-abu, ya, itu kita kalikan dengan A11. Sedangkan yang bawah yang warnanya putih, ini kita kalikan dengan A21. Lalu dijumlahkan kedua-duanya. Nah, dijumlahkan, lalu kita ingat bahwa berlaku sifat ortogonalitas ragam seperti yang persamaan yang di abu-abu ini. Ya, kalau itu berlaku, maka persamaannya akan jauh berkurang menjadi ini, M1A11 kuadrat plus M2A21 kuadrat Z1 double dot plus W1 kuadrat kali M1A11 kuadrat tambah M2A21 kuadrat kalikan dengan Z sama dengan A11 F1 plus A21 F2. Oke. Ya. Nah, sebaliknya kita juga bisa mengalihkan persamaan yang atas, yang ini, yang abu-abu ini, ya, tidak dengan A11 tapi dengan A12. Lalu yang kedua, yang putih dengan A22. Lalu dijumlahkan juga. Yang kita peroleh adalah persamaan yang kedua, 99B. Jadi ada 99A, ada 9.9B. 9.9A adalah mengalihkannya dengan A11 dan A21, lalu dijumlah. Sedangkan kalau yang kedua, ini yang pertama kita kalikan dengan A12 dan yang kedua dengan A22, lalu dijumlah. Hasilnya adalah seperti ini. Nah, jadi persamaannya sekarang berubah, ya, dari yang tadi dalam koordinat U menjadi koordinat Z, bentuknya seperti ini, ya. Oke, bentuknya seperti ini menjadi. Nah, jadi dengan kata lain kita bisa menulis ulang persamaan 9.9 itu yang baik yang A maupun yang B, baik yang putih maupun yang abu-abu ini, ya, dalam suatu persamaan yang lain, yaitu M1Z1
plus K1Z1 sama dengan P1T, dan M2Z2 K2Z2 sama dengan P2T. M1 adalah M1A11 kuadrat plus M2A21 kuadrat, dan seterusnya. K1 juga demikian, dan ada juga P1 dan P2. Jadi persamaan yang tadinya dalam koordinat U, sekarang dalam koordinat Z, bentuknya adalah seperti ini. Nah, tanya kemudian, apa hebatnya Z ini dibandingkan dengan U tadi? Ya, kenapa kita harus capek-capek mengubahnya jadi Z? Nah, istimewanya dari persamaan ini adalah, lihat di sini, di persamaan 9-10 sini, ya, bahwa sekarang persamaan 1 dan persamaan 2, dia tidak lagi berkelindan. Ya, jadi di persamaan pertama hanya ada Z1, di persamaan kedua hanya ada Z2. Ya, copot dia. Ya, kelabangnya tadi sudah kita copot, jadi dia udah masing-masing. Jadi dengan kata lain, multi degree of freedom, 2 derajat kebebasan yang tadinya berkelindan sudah berubah sekarang menjadi tidak berkelindan. Tidak berkelindan itu artinya juga bahwa masing-masing derajat kebebasan sudah seperti derajat kebebasan tunggal. Ya, ini kan persamaan derajat kebebasan tunggal. N1, Z1, double dot, plus K1, Z1, sama dengan P1. Ini adalah persamaan gerak untuk single degree of freedom yang bergetar terpaksa. Ya. Tetapi, ya itu tadi, masanya sudah berubah, kekakuannya berubah, bebannya sudah berubah. Perubahannya bagaimana? Ya, ini perubahannya adalah bahwa M1 sekarang adalah M1 yang lama dikalikan dengan A11 kuadrat tambah dengan M2 yang lama kali A21 kuadrat. Itu adalah M1 yang sekarang dalam koordinat Z, bukan lagi dalam koordinat U. Ya, demikian juga K1, demikian juga P1. Bebannya pun berubah. Ya, ada pengalinya di sini. Oke. Nah, dalam koordinat yang baru ini, dalam koordinat Z ini, MKP itu disebutnya tidak lagi matriks massa, tapi massa ragam, modal mesis. Ada ragamnya di situ. Nah, dia sudah ditransformasi. Ya, K-nya juga kekakuan ragam, P-nya juga adalah beban ragam. Ya. Jadi MKP adalah massa ragam, kekakuan ragam, dan beban ragam. Ya, oke. Nah sekarang tadi itu kan kita masukkan begitu saja harga A, ya, yaitu ragam bentuk, ya, mode shape. Oke, dari persamaan yang terjadi tadi. Nah, kalau yang kita masukkan bukan sekedar mode shape, bukan sekedar ragam, tapi ragam yang sudah dinormalkan, ya, normalized mode shape, ya, yang sudah dinormalkan, maka persamaannya bahkan menjadi lebih sederhana lagi. Tidak ada M, tidak ada K, yang ada adalah Z double dot plus Z1 double dot plus omega 1 square Z1 equals to P1T. Oke, dan demikian juga untuk yang kedua. Oke. Nah, tentu saja sekarang P1 bukan lagi A11 F1, tetapi sekarang adalah V11, P21, dan sebagainya. V adalah simpangan atau mode shape, ya, ragam bentuk dari eigenvektor yang kita temukan, yang kita berhasil hitung. Oke, nah jadi sekali lagi bahwa penyelesaian persamaan sistem yang tadi itu menjadi persamaan yang tidak tergalibkan, ya,
sudah lepas, sudah uncoupled, ya. Nah, bentuknya seperti persamaan 9-10, ini ya. Dan 9-12. Kemudian untuk mendapatkan penyelesaiannya dapat diperoleh dengan cara apapun yang berlaku pada single degree of freedom. Jadi, kalau di single degree of freedom penyelesaiannya adalah integral Duhamel, artinya bahwa integral Duhamel juga bisa digunakan untuk menyelesaikan di multi degree of freedom. Ya, seperti tadi sudah disebutkan bahwa persamaan yang berkelindan di multi degree of freedom sudah berhasil kita lepas kelindannya sehingga hanya merupakan kumpulan dari persamaan single degree of freedom. Ya. Jadi berapapun banyaknya derajat kebebasan yang dimiliki oleh sistem, hasil integrasi Duhamel pada single degree of freedom selalu dapat digunakan untuk analisis respon pada multi degree of freedom. Jadi kita sekarang menghadapi multi degree of freedom yang sebenarnya adalah single degree of freedom. Gabungannya, multi degree of freedom pecah-pecah menjadi gabungan dari beberapa single degree of freedom. Makanya sifat-sifat single degree of freedom kita menghabiskan cukup banyak waktu ya untuk mencarinya, sifat-sifat single degree of freedom. Oke. Demikian juga kalau di single degree of freedom berlaku yang disebut dengan respons spektra, maka di multi degree of freedom ini juga berlaku respons spektra. Ya. Nanti akan kita lihat bahwa respons spektra itu urusannya dengan simpangan maksimum atau kecepatan maksimum atau percepatan maksimum, pokoknya maksimum. Nah, itu bisa kita peroleh juga dengan metode superposisi ragam ini atau dengan persamaan yang sudah kita transformasi tadi ya. Oke, nah hasil perhitungan semua ini yang maksimum tersebut ini umumnya terlalu besar dari respons maksimum yang sebenarnya. Karena itu dianggap karena ini adalah memang konservatif ya. Karena itu dianggap bahwa batas atas dari nilai U. Jadi apa yang kita peroleh itu sebenarnya adalah batas atas. Ya, maksimum, bahkan maksimumnya pun batas atasnya. Ya. Jadi sudah sangat besar yang kita peroleh ya, dengan hitung-hitungan ini. Ya. Nah, tapi karena ini dianggap terlalu besar, jadi agak tidak realistis, dan lanjutannya paling besar gitu. Nah, umumnya dipakai daripada begini ya, daripada seperti ini. Sebenarnya itu adalah V11Z1 max plus V12Z2 max. Ya. Bukan itu yang kita pakai. Bisa juga kita tarik akar dari ini kuadrat ditambah itu kuadrat, ditarik akar, itulah U1 max. Ya. Nah, jadi ini yang namanya RSSS, square root of sum of the squares. Ya, akar dari penjumlahan kuadrat. Akar dari penjumlahan kuadrat ya. Jadi yang ini dikuadratkan, yang ini dikuadratkan, dijumlah, kemudian ditarik akarnya. Ya, itulah akar, itulah asal usul nama SRSS ya. Square root of the sum of the squares. Oke. Nah, hasil digunakannya cara SRSS itu dapat sangat lebih besar atau lebih kecil dari respons total struktur, terutama jika dua atau lebih ragam letaknya berdekatan.
Dalam hal dua atau lebih ragam letaknya berdekatan, umumnya digunakan cara kombinasi kuadrat lengkap atau complete quadratic combination CQC untuk menghitung respon total struktur. Nah, tapi tidak akan kita bahas di modul ini. Jadi modul ini hanya lebih banyak membahas tentang metode superposisi ragam yang nanti untuk menghitung parameter sebenarnya dari parameter yang sudah ditransformasikan ini adalah caranya dengan SRSS, square root of the sum of the squares. Oke, ya. Nah, kalau sistemnya itu lebih besar dari 2, multi degree of freedom-nya lebih besar dari 2, maka apapun yang berlaku di double degree of freedom atau atau derajat kebebasan 2 itu berlaku juga untuk derajat kebebasan 2 dan lebih. Ya. Nah, jadi kalau kita punya n derajat kebebasan, maka m persamaan geraknya kira-kira begini. mu double dot t plus k u t equals to ft. Ya, m adalah matrik massa, k adalah matrik kesekuan, f adalah vektor gaya-gaya luar. Ya, u adalah vektor simpangan pada titik kumpul yang tidak kita ketahui. Oke, ya. Nah, jadi persamaan di ini seperti tadi bisa kita transformasi ya dalam suatu koordinat yang lain, yaitu koordinat z. Bagaimana mengkonformasinya? Dikalikan dengan matriks ragam. Ya, sehingga persamaan 9, 17 itu akan menjadi mvz double dot plus kvz equals to 0. Kalau ini dikalikan di depannya, ya, mengalikan suatu matriks. Ini ada persamaan suatu matriks. Mau kita kalikan dengan matriks yang lain. Maka matriks yang lain itu, yang pengalinya itu harus berada di depan dari matriks asal. Ya, harus di depan, tidak boleh di belakang. Ya, sehingga kalau ini dikalikan dengan VT, ini yang kita hasilkan ya. VT MVZ double dot plus UTKVZ equals to VT kan dengan F. Ya, jadi sekarang kita sudah menggunakan persamaan gerak, dan persamaan gerak yang kita dapatkan itu sudah memasukkan faktor-faktor yang lain. Ya, oke. Nah, kemudian ya, dengan mengingat sifat ortogonalitas ragam, kita peroleh ini ya. Z double dot T plus omega I squared Z IT equals to Pi T. I-nya adalah 1 sampai N. Ya, yang tentu saja mengatur persamaan gerak MDOF yang terkena beban pada masing-masing joinnya, ya. Beban dinamis. Ya. Nah, P-nya itu juga adalah kombinasi dari F, ya. P1, PIT, rumusnya PII, F1, T, dan seterusnya sampai ke N. Ya. Nah, persamaan 920 sama yang ini, oke, merupakan N buah persamaan yang tergalipkan atau terlepas bebas satu sama lain hanya untuk membentuk atau mengetahui satu variabel yang tadinya tidak diketahui, yaitu X. Ya.
Persamaan yang saling bebas ini langsung dapat diselesaikan setelah diketahuinya frekuensi alami omega I dan bentuk ragam V dari getaran bebas. Oke. Saya lanjutkan. Kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan. Kalau ada pertanyaan, langsung potong. Kita lihat contoh soal aja lah. Ada pusing-pusing ngapalin notasi ya. Kita lihat aja contoh soal. Nah, di modul-modul sebelumnya diketahui portal pada gambar 91. Ini gambar 91. Dengan sifat-sifat bahan dan penampang E sama dengan 262.000 kg per cm persegi. Ini kira-kira adalah yang beton ya. Ini, kalau baja kira-kira 10 kali lebih lipat daripada beton. I momen inersia adalah 213.000. Ya. Nah, bisa diperoleh periode, frekuensi alami, dan ragam getaran. Oke. Nah, hitung mundutan dan gaya geser seperti biasa. Ya. Oke, kita hitung rendutannya. Kita hitung berapa besarnya rendutannya. Nah, ini hasil yang sudah kita peroleh ya dari cara sebelumnya, baik cara kekakuan maupun cara kelenturan. Yang kita peroleh adalah bentuk semacam ini, bahwa omega 1-nya adalah 43 yang berkaitan dengan ragam bentuk yang 1 dan 1,23. Ini belum dinormalkan ya, kita kembali ke solusi awal tanpa menormalkan. Dan yang kedua itu omeganya 147 radian per detik, kemudian disuruh cari karena bentuk ragamnya. Bentuk ragamnya kira-kira begini kan. Oke ya. Nah, kemudian di lantai 1 dan lantai 2 itu bekerja beban semacam ini, beban segitiga. Ya, beban segitiga. Oke, beban segitiga yang bekerja sampai waktu TD. Yang ini, yang kiri ini bekerja di lantai 1, yang kanan bekerja di lantai 2. Ya. Nah, seperti yang sudah dihitung pada modul-modul sebelumnya, matriks vektor ODA yang telah dinomorkan I adalah V 0,279, 0,344, 0,345, dan minus 0,279. Jadi, gaya yang bekerja pada lantai 1 dan 2 dalam 1 kilogram adalah 10.000 itu 10.000, kemudian 1 minus T per TD. Kalikan dengan F2, kalikan 20.000 kali 1 minus T per TD. Ya, dengan T lebih kecil dari 0,1. Ya. Sebelum saya lanjutkan, ada pertanyaan? Ya. Nggak ada ya. Oh, nggak ada, saya mau permisi dulu 2 menit. Sekarang 25, nanti kita kembali di 8.27 ya, sebentar.
Oke ya, saya sudah kembali. Ya, jadi kita eh, dari penyelesaian sebelumnya itu, ya, jadi coba kita lihat kembali di sini. Jadi kita berhadapan dengan portal atau gedung geser seperti ini, 2 lantai ya. 2 lantai ini adalah contoh kita sebelumnya juga. Ya, dari contoh-contoh sebelumnya. Kita punya E 262 kg per cm dan I-nya 213.000 cm pangkat 4. Kita sampai sini ya tadi. Oke, ya. Jadi E kalau segini nih 262.000 kg per cm ini adalah ton ya. Kalau ini dikalikan sekitar 10 kalinya kita dapat baja. Nah, jadi baja itu kira-kira 10 kali lebih kuat daripada beton. Itulah kira-kira. Dan I-nya adalah 213.000 cm pangkat 4. Ya. Dan pada lantai 1 dan lantai 2 itu dikenai beban dinamis yang berbentuk segitiga. Seperti pada gambar 9.2. Nah, seperti ini bentuknya. Ya. Tapi tentu saja F0-nya beda ya. Kalau di lantai 1 cuma F0, kalau di lantai 2, 2 F0. Oke. Tapi berlakunya sama, yaitu berlaku sampai TD. Adanya itu hanya sampai TD. Ya. Nah, oke. F0 itu adalah 10 ton, TD adalah 0,1 detik. Oke. Nah, yang ditanya adalah berapa besarnya lendutan dan gaya geser dasar lendutan di kedua lantai tentu saja ya. Berapa besarnya lendutan di lantai 1, lendutan di lantai 2, lalu berapa besarnya gaya geser dasar ya. Informasi gaya geser dasar ini atau base shear ini penting untuk kita sampaikan ke geotechnical engineer ya, untuk orang-orang geoteknik supaya dia bisa mendesain fondasi ya. Gaya geser dasar itu kita berikan kepada dia. Kalau kita juga yang mendesain, ya berarti angka gaya geser dasar itulah yang kita gunakan untuk mendesain fondasi. Oke. Ya, nah kita tahu dari sebelumnya bahwa portal semacam ini akan punya 2 natural frequency, angular natural frequency, frekuensi sudut alami, yaitu omega 143 dan omega 2 147. Ya. Ragam pertamanya adalah 1123 dan 1 minus 0,812. Ya, ini semua sudah kita hitung baik dengan cara kekakuan maupun dengan cara kelenturan. Ya, oke. Nah, kemudian ini tadi beban yang bekerja. Ya. Nah, dari hitung-hitungan tadi, ya, dari hitung-hitungan tadi itu, hitung-hitungan sebelumnya, kita tahu bahwa matriks bentuk ragam, matriks vektor eigen yang sudah dinormalkan itu adalah ini. Ya, 0,279, 0,45, 0,344 dan minus 0,279. Jadi ini gambarnya sebenarnya sama dengan gambar ini. Gambar ini sama. Ya, hanya dia tidak lagi satu yang atas ini. Yang sudah dinormalkan. Ya, itu 0,279, 0,345, 0,344 dan minus 0,279. Oke. Nah, gaya yang bekerja pada lantai 1 dan 2 itu adalah 10.000 kali 1 minus T per TD dan 20.000 kali 1 minus T per TD, ya, sesuai dengan segitiga tadi. Oke. F1 dan setelah itu, maaf, itu tadi untuk T lebih kecil dari 0,1. Kalau lebih besar dari 0,1, F1 maupun F2-nya
kembali hilang, tidak ada lagi, sama dengan 0. Ya. Nah sekarang masukkan harga-harga itu ke persamaan yang tadi itu 920. Ya, kita akan dapatkan Z1 sama dengan omega 1 kuadrat, artinya 43 kuadrat. Itu akan sama dengan 0,279 F1 ditambah dengan 0,345 F2 sesuai dengan ragamnya. Ya. Nah, kemudian kalau kita masukkan nilai F1 dan F2, salah. Salah, sebentar. Benar-benar sekalian. Iya. Ya, jadi kalau kita masukkan nilai F1 dan F2, maka persamaan itu menjadi ini, Z1 sama dengan 1849 Z1 double dot plus 1849 Z1 sama dengan 9690 kali 1 minus T per TD, demikian juga dengan Z2. Ya, ini angka yang kita peroleh. Oke. Ya, nah persamaan di atas ini dapat dilihat sebagai persamaan gerak single degree of freedom getaran terpaksa untuk beban segitiga yang memperoleh respons spektra pada gambar 93. Ya, jadi kalau dilihat di sini bahwa tadi itu ya, Z1 persamaan 1 hanya ada Z1, persamaan 2 hanya ada Z2. Berarti sudah tidak lagi berkelindan, ya. Kemudian saja kita lihat bebannya sekarang. Beban itu punya respon spektra yang sudah kita pelajari waktu kita menyusunnya dengan integral Duhamel. Ya. Dengan demikian kita bisa gunakan respon spektranya ya, pada gambar 93 dengan 93. Nggak ada, mohon maaf, ini bukan gambar 93 atau gambar 93-nya tidak ikut serta. Ini bukan 93 berarti. Salah nih, ngasih nomornya ya. Maaf. Salah nomor. Jadi dia ada di sini. Nah, ini yang dimaksud dengan 93. Ya. Respon maksimum DLF dari beban segi 4 dan beban segi 3. Okay. Jadi ini adalah semacam respon spektra. Ya, tapi untuk beban segitiga. Jadi yang bawah nih. Yang bawah, yang kita pakai yang bawah. Yang atas adalah untuk beban segi 4, beban kita segi 3. Jadi kita pakai kurva yang bawah. Oke. Ya. Nah, kembali ke hitungan kita tadi. Ini ya. Jadi kita bisa menghitung berapa besarnya TD per T1. Ya. T1 adalah ragam pertama. Setelah 0,685, sedangkan T2-nya, TD per T2, 2,342. Sehingga kita bisa kembali ke gambar 93. Ini ngomong saya benerin juga nih. Bentar. 1993 berarti ini 94 ya. Ini 94. Dan ini 95. Contohnya kemudian harusnya berbunyi ternyata pada 94. Saya anggap ada nomornya, harusnya nomor juga ya. Sementara gini dulu. 4, kemudian di sini 95. Oleh periode getaran frekuensi seperti pada gambar 94.
94. Oke. Iya. Nah, jadi kalau kita sudah punya T per TD, nilai T per TD, ya, yang ini, TD per T1 0,685 dan TD per T2 2,342, maka kita bisa kembalikan ke sana. TD per T1 adalah 0,685 dan TD per T2 adalah 2,342. Oke, kita ingin tahu berapa DLF-nya. Oke, kita kembali ke gambar 9.3 ya. Gambar tadi ini. Nih ya. Oke, kita punya sekarang TD per T itu 0,685. 0,5 ada di sini ya, 0,6, 0,7. Oke. 0,685 ya, kira-kira agak miring sedikit. Ini ya, ada di sini 0,685, salah ya. 0,565 agak ke atas ya. Oke, kira-kira di situ. Ini adalah untuk TD 0,685. Jadi kira-kira DLF-nya adalah DLF1, DLF2, kan ada 2 rantai. DLF1 kira-kira adalah 1,2, 1, ya hampir 1,4. Biar sederhana kita tulis 1,4 aja. Ya. Kemudian yang kedua, TD per T2 itu adalah 2,342. 2,3422, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5. 2,34 mungkin sekitar di tengah-tengah sini. Kita tarik ke sana, kira-kira pas dengan 1,8. Ya, DLF-nya 1,8. Ya, DLF 2. Ya, oke. Nah, kembali ke soal yang tadi. Nah, ini soal yang kita punya ya, dan kita masukkan ke sana. Oke, kita akan dapatkan itu 1001 minus T per TD dan sebagainya. Ya. Dan kita dapatkan TD per T1 adalah segitu, sehingga kita bisa katakan bahwa DLF satunya tadi 1,4, yang kedua 1,7 atau 1,8 ya, 1,7 di buku ini Bang. Oke, 1,7, sehingga kita bisa menghitung Z1 maksimum ya, atau F01 dibagi dengan omega 1 kuadrat. Ya, hasilnya adalah 5,241. Dan kalau pakai yang kedua, dia menjadi 0,09903. Itu adalah angka Z-nya. Z. Ya. Nah, Z1 maksimum itu adalah DLF1 dikalikan dengan Z1ST. Z1ST adalah yang dibagi ini ya. Sedangkan Z1 maksimum itu yang dilihat di respons spektra. Sehingga kalau dilakukan perkalian itu Z1-nya
menjadi 7,3 cm, Z2 adalah 1,7 cm. Ya. Nah, berapa besarnya simpangan maksimum? Simpangan maksimum adalah U. U adalah V11Z1 max ditambah V12Z2 max. Ya. V11 ada nilainya, V12 ada nilainya, kemudian dimasukkan, ditarik, dikuadratkan, dan ditarik akarnya. Sehingga dapatlah U max dan U minus. Oke, geser maksimum pada kolom yang di bawah, tentu saja adalah gaya di adalah gaya di lantai 1, ya, gaya dengan tingginya, ya, diperolehlah gaya geser di lantai, ya, gaya geser di lantai untuk mendesain fondasi. Ya, itu tadi ada nilainya kalau A-nya atau apa tadi, the eigenfunctionnya kita bisa masukkan nilainya. Nah, jadi kembali ke sini, jadi V sampai di sini, ya. Oke, jadi sekarang Z1 max, ini Z1 max itu adalah 7,374 cm dan Z2 max adalah minus 0,184 cm. Nah, lalu seperti sudah disebutkan dalam persamaan sebelumnya, batas terbesar dari simpangan adalah U1 max itu V11Z1 plus V12Z2. Hitungannya adalah 2,0151. Sedangkan U2 max, ya, tadi rumusnya hampir sama, hanya komponen ragamnya saja yang berbeda, mendapatkan 2,5784 cm. Perkiraan yang lain dari simpangan maksimum juga sering dilakukan dengan cara SRSS yang tadi, ya. Jadi angka ini adalah angka maksimum dari U max, bukan U. Jadi yang dapat dihitung sebagai maksimum dari U1 itu adalah U1 max. Ya, sedangkan nilai maksimum dari U2 adalah U2 max. Ya, besarnya U1 max adalah 2,048, sedangkan besarnya U2 di U1, ya. Nah, kalau misalnya U2 adalah 0, berapa tadi? Kok jadi? Mana tadi? Iyalah, ya. Kalian cari sendiri lah tadi di mana tadi. Ya ini pokoknya, nah ini, ya. Pokoknya ini tuh pada dasarnya adalah yang maksimum. Maksimum dari yang maksimum. Tapi tidak realistis. Yang lebih realistis adalah kalau kita gunakan SRSS. Square root of square sum of some squares. Ya. Nah, itu lebih realistis karena tidak terlalu besar ya hasilnya nanti. Oke, nah kalau pakai SRSS maka nilainya U1 max itu adalah 2,048, selalu lebih rendah daripada yang bukan SRSS seperti ini, ya. U2 max yang sama hasilnya 2,532 cm. Sehingga gaya geser maksimum pada kolom diberikan oleh K kekakuan kolom dikalikan dengan U delta UI
kalikan dengan delta UI, ya. Bisa di sini tabungnya nih, lebih parah, ya, 2,048 cm. Oke, dengan K adalah kekakuan lantai, delta U adalah perbedaan antara simpangan di kedua ujung kolom, VIJ max adalah gaya geser maksimum di lantai I dan ragam J. Sehingga, ini cara lain untuk menghitung. Oke, KI J max kalikan dengan VIJ minus VI minus 1 J. Ya, dan pada contoh di atas ada harga I 262.000 kg cm. Untuk lantai 1 K1 sama dengan segitu. Ya, jadi pada contoh di atas ini I-nya 262.000 kg cm. Ya. Kita ikutin ke bawah, yuk kita akan dapatkan V1 max yang besarnya adalah 21427 kg, sekitar 21,5 ton, ya. Untuk lantai 2 12 ton, ya. Nah, tentu saja di sini ini adalah nilai maksimum, ya. Nilai maksimum. Kita sebagai orang sipil memang interestnya di yang maksimum, berapa lendutan maksimum, berapa tegangan maksimum, dan sebagainya. Supaya kalau ada sesuatu yang menjadi dibatasi, tidak boleh besar dari sini, tidak boleh besar segitu, kita tahu persamaan mana yang harus kita ubah. Ya. Oke, 8 jam 9. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Saya kira saya nggak mau berlama-lama. Ini pengurangan ukuran matriks ini jangan dulu lah, kalian nanti banyak kan masalah. Jadi ini sementara didengarkan saja dulu. Silakan diulangi kalau memang mau diulangi. Sekarang konsentrasi dulu ke menyelesaikan tugas. Karena dari tugasnya itulah kita memahami, kita mengerti, kita mendapatkan ilmu dari tugas. Jadi karena tugasnya cukup banyak, makanya waktunya 2 minggu. Ya, jadi ini materi yang baru ini tidak akan banyak-banyak, pendek saja, ya. Nanti kalau kalian mau lihat diulangi, silakan diulangi. Jangan terlalu memaksakan. Meskipun nanti tugas berikutnya akan mengikut sertakan ini, ya. Tapi untuk sekarang tidak usah pelajari panjang-panjang, dipelajari boleh saja, tapi tidak usah panjang-panjang. Nanti kita akan ketemu lagi di hari Selasa depan dengan tugas yang juga melibatkan ini. Ya, saya kira itu. Kecuali ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita absen dulu. Silakan dinyalakan mic-nya masing-masing. Mic mohon dinyalakan, ya. Ini saya stop sharing, kemudian saya harus sharing lagi, ya. Saya hentikan dulu rekamannya.